Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim mustaqil qailin a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Zina linnasi hubbus sahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minaz zahabi wal fiddah wal khayl musawwamati wal an'ami wal harth zalika mata'ul hayatid dunya wallahu indahu husnul ma'ab. Al-ayah sadaqallahul adzim wa sadaqa rasulun nabiyul karim wa nahnu ala zalika minas syahidin was syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah. Segala keagungan juga hanya milik Allah. Di pagi yang indah, yang penuh berkah, di saat Allah menanamkan nikmat iman, Islam dan ihsan kepada kita hari ini, kita semuanya sama-sama mujahadah, bersungguh-sungguh untuk sama-sama berikhtiar mencari ridho Allah melalui ibadah yang berkualitas. Semoga lantunan doa-doa yang kita lantunkan, yang kita mohonkan kepada Allah menjadi doa yang di Sayyidul Ayyam ini, doa-doa yang terbaik, doa-doa yang makbul di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam senantiasa selalu tercurah limpahkan kepada panutan alam habibana wa nabiyana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tentunya juga kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para tabi'atnya, insyaallah kepada kita semuanya yang mahabbah, yang senantiasa mencintai dan mengamalkan di antara sunnah-sunnahnya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Para pejuang subuh yang besar tidak disebut gelar, yang kecil tidak disebut nama, insya Allah yang hadir semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelum kajian ini dimulai, seperti biasa, untuk like and share, tidak lupa subscribe dan komennya. Semoga Masjid Al-Kahfi ini senantiasa melekat dan ada di dalam hati para pemirsa, baik yang ada di masjid maupun yang ada di rumah. Orientasi, tujuan, visi, gambaran yang ingin dicapai dari manusia itu pasti menginginkan yang namanya kata bahagia. Betul? Bahagia itu bukan sesuatu yang dicari. Jadi kalau namanya ukuran bahagia itu dicari, sudah cukup banyak yang namanya rumah makan bahagia. Sudah cukup banyak warteg bahagia. Sudah cukup banyak jalan di sekitar kita, jalan bahagia. Bahagia itu pun juga sesuatu bukan tentang bicara tentang keuntungan. Tapi bahagia itu adalah seberapa banyak kita memberikan dampak, menebar banyak kebaikan. Maka bahagia itu adalah sesuatu yang harus kita ciptakan. Maka surat Al-Baqarah 201 itu, wa minan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ini doa sapu jagat, doa yang sering dimintakan kepada kita di akhir ketika kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahagia di dunia, bahagia di akhirat. Dan kita senantiasa dijauhkan dari segala api neraka. Jadi kunci katanya adalah bahagia.
Lalu bahagia yang bagaimana yang kemudian lewat pesan lisan seorang manusia pilihan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kata baginda Nabi, arbaun min sa'adatil mar'i. Jadi ada 4 kebahagiaan. Ada 4 kebahagiaan. Arbaun min sa'adatil mar'i. Sesungguhnya kalau kita dapat 4-4-nya, insya Allah kita akan bahagia. Tapi kita semuanya hidup ini berproses. Kenapa? Karena Allah tidak lihat daripada hasilnya. Kita semuanya berproses menuju orang yang takwa kepada Allah. Jangan merasa diri kita sudah merasa takwa. Setuju? Tapi kita semua berproses untuk menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara 4 bahagia itu adalah yang pertama, antakuna zaijatuhu solihatan. Adalah ketika kita memiliki pasangan. Seorang istri memiliki pasangan yang soleh. Dan seorang suami memiliki pasangan yang soleh. Masya Allah. Luar biasa. Ketika kita memiliki seorang pasangan yang soleh dan solehah. Kita mungkin sering pengen istri kita seperti Siti Khadijah. Pertanyaannya sederhana bagi kita. Apakah kita sudah seperti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Itu saja. Kalau kita pengen seperti istri kita, pengen seperti Siti Khadijah yang digambarkan seorang yang hidup diberikan kelapangan rezeki yang lapang oleh Allah. Tapi ketika wafatnya dia bikin satu surat wasiat kepada baginda Nabi. Ya Rasulullah, andaikan engkau ketika akan menyeberang, ketika engkau akan menyampaikan pesan dakwah yang masih luas jangkauannya, di situ tidak ada sampan, di situ tidak rakit untuk bisa menyampai tujuan yang engkau capai, maka galilah kuburku dan sambungkanlah tulang belulangku sehingga engkau bisa di atas pundakku, di atas punggungku seperti sampan, seperti rakit. Seperti hebatnya bagi Siti Khadijah. Sehingga Siti Aisyah itu seorang yang begitu cemburu. Nah, walaupun hakikatnya Siti Khadijah sudah wafat, tapi kecemburuan Siti Aisyah itu luar biasa. Seperti itu adanya. Maka ad-dunya kulluhu mata'un wa khairuhu mata'i al-mar'atus salihah. Dunia itu perhiasan. Dunia itu perhiasan. Dan seindah-indah perhiasan adalah al-mar'atus salihah. Adalah ketika kita memiliki istri yang saleh. Alhamdulillah. Bagaimana ciri di antara wanita yang salehah? Kata Nabi, "Idza nadarta ilaiha sarratta." Ketika dipandang oleh kita, istri itu menyejukkan kita. Ketika kita mungkin punya rekan bisnis dengan pekerjaan kita yang luar biasa beratnya, mendapati rekan-rekan bisnis yang kasar, berat. Tapi ketika kita pulang ke rumah, ucapkan assalamualaikum, waalaikumsalam, kita dapati idza nadarta ilahi sarratta, mendapatkan istri kita begitu menyejukkan. Nah ini, begitu menyejukkan. Artinya, kalaulah istri kita ingin cantik apa yang kita inginkan secara fisikly, barangkali kasih modal kita. Seminggu 10 juta sudah ke make up. Gitu. Jangan sampai istri kita cantik seperti bidadari di depan laki-laki yang lain, tapi jika kundi di depan kita. Lalu ciri yang kedua apa? Kata Rasul, seorang istri yang soleha itu, wa idza amartaha ta'ata. Ketika kemudian disuruh, diperintah oleh kita, ta'ata, dia taat kepada kita. Maka suami, S-U-A-M-I, S-nya saja'ah. Apa itu saja'ah? Harus berani.
saja itu harus berani mengingatkan. Karena melekat kepada kita di dalam surat 6 ayat yang ke-6, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar wa quduhan nas wal hijar. Itu berat Pak ayat itu. Hai orang yang beriman, jaga dirimu dulu, anfusakum wa ahlikum, dan keluarga daripada neraka, yang bahan bakar neraka itu adalah manusia dan batu. Ini berat tanggung jawab kita. S-nya sebagai sajaah harus berani mengingatkan. U-nya tidak lain, kita harus jadikan uswatun hasanah, contoh, eksempel, role model. Jadi kalau anak kita laki-laki kita gendong, dibawa ke masjid, diajarin dari kecil kita, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Dari kecil kita sudah kenalkan dengan Robnya. Kan budak lalumpatan terbiasa mungkin di masjid, tapi kita bisa mengarahkannya daripada anak kita liar di luar, betul tidak? Kalau mencari kalau budak di masjid, artinya ini berarti potret bahwasanya anak kita sebagai the next generation, sebagai pelanjut daripada keturunan kita. Kita semuanya ini wajah-wajah, termasuk saya, wajah-wajah sakaratul maut Pak. Aslina ini wani diriungkeun. Luas kalau di masjid tidak ada lagi anak kita. Ya betul. Berapa lama lagi sih kita akan diberikan oleh Allah waktu kita? Insya Allah. Jadi U-nya uswatun hasanah, A-nya adalah amanah. Wallazina hum li furujihim hafidun illa ala azwajihim. Amanah, kita mampu menjaga kehormatan diri kita illa kecuali azwajihim, kepada pasangan kita. M-nya adalah mahabbah, ada kecintaan kita untuk anak-anak kita, untuk pasangan kita. Lalu kemudian I-nya adalah istiqomah. Nah ini suami istiqomah. Artinya terus kita OTW, terbiasa ke masjid, berjamaah di awal waktu. Ya. Ini sesuatu yang harus kita lakukan. Kenapa? Karena mati itu yang datang kepada kita, menjemput kepada kita. Dalam kebiasaannya, dalam habitnya. Ya. Beberapa hari ke belakang, di rel kereta api di daerah di Bage, ya, terjadi kecelakaan yang menewaskan seorang yang tertabrak kereta api. Nun jauh di sana dulu, sebelum kejadian itu pernah terjadi. Yang tidak jauh dari palang pintu tadi, seorang bapak yang baru pulang umroh, konflik dengan keluarga, lalu kemudian dia pakai training, pakai kaos, pakai sepatu layaknya mau olahraga, menuliskan surat secari kertas alamat dia ke penjaga pintu tadi, simpan, dia sadar, kasih alamat tadi. Ketika ditaruh alamat tadi, lalu kemudian dia berjalan, dan dia tahu di belakang itu ada kereta. Sampai kemudian jebet itu terjadi. Ternyata yang dapat alamat tadi masih terngiang-ngiang dengan dengan ucapannya, ini saya nyimpan surat ini. Padahal baru pulang umroh, Masya Allah. Nah, ini berarti sesuatu yang terjadi bila mana memang dalam hidup kita ini seperti itu adanya. Maka kita ini mencoba I-nya itu istiqomah, Pak. Sok terus saja. Nah, karena istiqomah inilah yang akan menghantarkan kita nanti, endingnya adalah husnul khotimah. Kan itu yang kita kejar. Apa yang kita kejar di dunia ini? Kecuali ending dari hidup kita adalah husnul khotimah. Lalu yang kedua, apa sih bahagia itu? Ukuran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa auladuhu abroron adalah ketika kita memiliki keturunan anak-anak kita yang soleh dan solehah. Ini yang harus kita kejar. Ketika kita memiliki keturunan yang soleh, bukankah di dalam surat 3 ayat ke-14 tadi Allah sampaikan zuyyina linnasi hubbus hawati minan nisa'i wal banin.
telah dihiasi kesenangan pandangan hubus ya pada manusia itu minan nasi wanita wal banin adalah anak-anak kita. Kita ketemuan dengan teman rekan sekian lama sudah nggak ketemu, apakah itu ketika kita dulu waktu di bangku SD, SMP, SMA maupun yang bangku kuliah. Saat ketika disebut dengan yang namanya reuni, kita kumpul kongko-kongko. Saya yakin ketika ditanya bukan seberapa banyak apa yang kita miliki, rumah, jabatan. Tapi yang ditanya apa? Tos gaduh bati sabaraha. Betul? Betul Pak? Yang ditanya anak kita. Nggak ditanya apa kita sebagai seorang pejabat kah? Atau kita sudah punya apalah. Tapi yang ditanya apa? Tos gaduh bati sabaraha. Maka kebahagiaannya tercermin daripada ketika kita memiliki keturunan yang soleh dan soleh. Yang ini digambarkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Wa'aladuhu abroron. Yaitu memiliki anak-anak yang soleh dan soleh. Kalau kita sudah memiliki anak yang soleh dan soleha itu Pak. Saya sering membahasakan passive income. Berhenti beres dikubur. Tapi mengalir doa-doa dari anak-anak kita yang kita didik, ya, yang kita besarkan, yang kita berikan pendidikan yang terbaik, ya. Ketika kita sudah selesai di dunia ini, maka doa-doa yang mengalir waladun sholih yad'ulah, anak-anak yang soleh yang akan membahagiakan kebahagiaan kita. Sebagai ilustrasi, anak-anak kita sudah hebat ketika kita sudah sakit dalam keadaan sakaratul maut, ventilasi udara di ruangan, di ICU, bahkan nafas kita sudah terpasang dengan bantuan oksigen. Anak-anak kita datang, anak yang pertama datang. Ketika anak pertama datang, dia ambil wuzu, salat mutlak, dia ambil mushaf Quran, dia menantunkan surat Yasin. Datang anak kedua, dia ambil wudhu, dia ambil surat Waqiah, surat Al-Mulk. Datang anak yang ketiga, di pangkunya kita, di bimbingnya kita, lakinu mautakum la ilaha illallahu. Itulah sesungguhnya ketika anak-anak kita sukses, bukan hanya secara ukuran akademis saja, tapi anak-anak kita sukses itu juga ukurannya. Bagaimana mendidik kita secara cerdas spiritual. Nah ini Pak. Jadi kebahagiaan yang kata Rasulullah itu adalah wa'aladuhu abroron. Ketika kita memiliki keturunan anak kita yang soleh dan solehah. Sehingga pantun lawas yang sering saya sampaikan. Kalau bunga harum di taman, indah mewangi semerbak menawan. Kalau bapak-bapak bisa menjaga buah hati kita dengan iman, jangan takut walaupun anak kita mereka hidup di akhir zaman, jangan takut. Kenapa? Karena bekal imannya sudah kita tancapkan ketika dia waktu kecil kita bawa ke masjid, kita gendong, kita tuntun, ada di samping kita. Kan hari budak potret lompatan, mudah-mudahan potret bapak nambah lagi gitu kan gitu, betul? Nah inilah pesan yang kedua. Yang ketiga, ya. Yang ketiga adalah waholatu solihina, yaitu memiliki lingkungan yang soleh. Pak, kalau kita memiliki lingkungan yang soleh, kondusif, ya kita saling mengingatkan ketika kita hilaf, ketika kita salah. Laginya ketika kita seperti tetangga yang sudah menjadi bagian dari keluarga, sampai baginda Nabi sampaikan, kalaulah boleh Allah mintakan dalam kitab Faraid, dalam urusan Faris, bisakah tetanggaku yang terdekat ini yang sudah dekat bahkan sebagai keluarga mendapatkan hak waris? Jadi saya merasa setiap Jumat ke Jumat, ini bukan lagi siapa-siapa, tapi ini sudah jadi bagian saudara kita. Kita bersatu dalam satu akidah. Akidah kita sama, Pak. Betul tidak? Ya. Kita berjamaah dalam ibadah. Bekerja sama dalam dakwah.
Sampaikan dakwah ini. Menyampaikan dakwah ini. Balighu ain walau ayat. Sampaikan walaupun kita hanya punya 1 atau 2 ayat. Dan tentu kita bekerja sama ya, dalam dakwah untuk tegaknya ukhuwah Islamnya. Jadi ini seperti saudara kita. Sudah tidak lagi seperti siapa-siapa lagi kita. Saat ketika kita sakit, kita ditengok. Ketika kita berduka, kita diziarahi. Ini sesuatu yang indah, Pak. Ya kan? Jadi ini pesan baginda Nabi yang ketiga dan yang terakhir. Apa kata baginda Nabi adalah wa ayyakuna rizquhu fi baladina, adalah ketika kita memiliki rezeki di negeri kita sendiri. Banyak cukup orang-orang yang berangkat sebagai TKW, TKI, tetapi yang dapat dari mereka adalah penganiayaan, pelecehan. Walaupun mungkin secara nominal mereka dapatkan, tapi lagi-lagi ketenangan itu yang mungkin harus jadi skala prioritas. Betul Pak? Yang intinya adalah kita hari ini di negeri kita sendiri, Indonesia, alhamdulillah kita bersyukur ya, kemana-mana kita aman ya, kita berjalan bandingkan di negara-negara yang sedang berkonflik, yang tidak pernah selesai konflik ini karena masalah urusan-urusan furu'iyah, urusan-urusan ibadah. Kita hari ini Pak, subhanallah, kita ini kemana-mana ini aman. Maka pesan baginda Nabi, baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur, negeri yang aman, tentram. Bahasa Jawa Barat adalah kemahrifah loh jinawi tentram rahajo. Nah inilah pesan yang disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad SAW terkait dengan bahagia itu. Jadi poinnya, bahagia itu bukan sesuatu yang dicari, tapi bahagia ini sesuatu yang harus kita ciptakan. Yuk, kalaupun kita tidak dapat 4-4-nya, secara berproses kita kejar. Paling tidak bahagia ini ternyata bisa kita ciptakan di dalam diri kita, dalam lingkungan kita, dalam kehidupan kita, insya Allah. Itu saja yang disampaikan. Mudah-mudahan apa yang disampaikan banyak manfaatnya bagi kita semuanya. Dan semoga Allah memberikan kebaikan, keberkahan, dan tentu manfaat bagi kita. Dan kita isi di sisa usia kita dengan sesuatu yang bisa bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allahumma biqil mutariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.